Perhatikan soal berikut. 1. Berikut ini manfaat menerapkan nilai persatuan kecuali A. Menciptakan kedamaian, B. Tidak terjadi perselisihan, C. Hidup menjadi aman, D. Mengurangi rasa percaya. Nah, di sini dari A, B, C, dan D yang berbeda adalah D. Mengurangi rasa percaya, ini kecualinya. Sedangkan yang lainnya, A. Menciptakan kedamaian, ya. B. Tidak terjadi perselisihan, ya. Hidup menjadi aman, ya. Jadi yang kecualinya adalah D. Mengurangi rasa percaya. Oke, soal berikutnya nomor 2. Masyarakat saling menghormati dan menghargai perbedaan satu sama lain. Berarti masyarakat menerapkan sikap A. Peduli, B. Toleransi, C. Egois, D. Menang sendiri. Nah, di sini yang paling tepat adalah B. Toleransi. Masyarakat saling menghormati dan menghargai perbedaan satu sama lain. Berarti masyarakat menerapkan sikap toleransi. Oke, soal berikutnya nomor 3. Uni sering memperhatikan keadaan tetangganya saat tetangganya butuh bantuan. Ia segera membantu. Uni menunjukkan sikap A. Peduli, B. Toleransi, C. Sombong, D. Menyenangkan. Oke, perhatikan. Berarti jawaban yang paling tepat adalah A. Sikap peduli. Oke, soal berikutnya nomor 4. Perhatikan paragraf berikut. Ahmad Soebarjo lahir di Karawang 23 Maret 1896 dan wafat pada 15 Desember 1978. Ahmad Soebarjo menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Soebarjo merupakan perwakilan dari golongan tua pada saat proklamasi. Beliau ikut menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Pertanyaan yang tepat sesuai isi paragraf tersebut adalah A. Mengapa Ahmad Soebarjo terpilih sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama? B. Bagaimana peran Ahmad Soebarjo saat menjadi Menteri Luar Negeri? C. Di mana Ahmad Soebarjo meninggal? D. Apa peran Ahmad Soebarjo dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Oke, jawaban yang tepat adalah D. Jawaban dari pertanyaan pada pilihan D terdapat pada teks, yaitu Ahmad Soebarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Oke, soal berikutnya nomor 5. Perhatikan paragraf berikut. Jepang memang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Namun, para pemuda menginginkan proklamasi kemerdekaan tidak dicampuri oleh Jepang. Oleh sebab itu, pemuda memaksa Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Pemuda ingin menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia bukan hasil dari pemberian bangsa asing. Proklamasi kemerdekaan Indonesia membuktikan keberhasilan bangsa Indonesia mengusir penjajah.
Informasi penting yang terdapat pada paragraf tersebut adalah: A. Bangsa Indonesia membutuhkan pengakuan dari bangsa Jepang. B. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. C. Bangsa Indonesia menginginkan kemerdekaan dari Jepang. D. Bangsa Indonesia lahir dari penjajah Jepang. Jawaban yang tepat adalah B. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Paragraf tersebut berisi informasi bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri yang dapat memperoleh kemerdekaan dari hasil perjuangan bangsa, bukan hasil pemberian bangsa asing. Soal berikutnya, nomor 6. Perhatikan paragraf berikut. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak didapatkan secara mudah. Untuk memperoleh kemerdekaan dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Pada tanggal 6 Agustus 1945, tiga tokoh perjuangan proklamasi yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat, Vietnam. Mereka hendak bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Sesuai paragraf tersebut, mengapa ketiga tokoh pejuang proklamasi kemerdekaan pergi ke Dalat, Vietnam? A. Tiga tokoh perjuangan proklamasi yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat, Vietnam untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi. B. Tiga tokoh pejuang proklamasi yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat, Vietnam untuk merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. C. Tiga tokoh pejuang proklamasi yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat, Vietnam untuk meminta kemerdekaan kepada Marsekal Terauchi. D. Tiga tokoh pejuang proklamasi yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat, Vietnam untuk berjuang mendapatkan kemerdekaan. Nah, jawaban yang tepat adalah A. Pada paragraf tersebut dijelaskan alasan ketiga tokoh pejuang proklamasi pergi ke Dalat, Vietnam untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi. Jawaban bisa kita temukan pada kalimat terakhir paragraf tersebut. Oke, soal berikutnya nomor 7. Manfaat ciri khusus pada makhluk hidup adalah: A. Membuat makanan. B. Mempertahankan hidup. C. Menghasilkan keturunan. D. Mempercepat pertumbuhan. Jawabannya yang paling tepat adalah B. Mempertahankan hidup. Oke, soal berikutnya nomor 8. Tumbuhan yang menggulungkan daunnya pada musim kemarau adalah: A. Jati. B. Jagung. C. Cemara. D. Putri Malu. Oke, jawaban yang tepat adalah B. Jagung. Tumbuhan jagung menggulungkan daunnya pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Oke, soal berikutnya
Nomor 9. Kaktus dapat tumbuh di daerah kering karena A. Bunganya sangat kecil, B. Mempunyai banyak duri, C. Akarnya panjang, D. Batangnya berlapis lilin. Jawaban yang tepat adalah C. Akarnya panjang. Kaktus memiliki akar yang panjang untuk menjangkau air di tanah yang dalam. Oke, soal berikutnya nomor 10. Pada akhir bulan Juli 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal A. 16 Agustus 1945, B. 17 Agustus 1945, C. 24 Agustus 1945, D. 7 September 1945. Jawaban yang tepat adalah D. 7 September 1945. Oke, soal berikutnya. Barisan pelopor yang menyiapkan tiang bendera dipimpin oleh A. Yusuf Kunto, B. Soekarni, C. Suhud, D. Wikana. Jawaban yang tepat adalah D. Wikana. Soal berikutnya nomor 12. Setelah membacakan naskah proklamasi, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta mendapatkan gelar dari bangsa Indonesia. A. Orator, B. Editor, C. Narator, D. Proklamator. Nah, di sini jawabannya jelas ya. Bapak Proklamator. Soal berikutnya nomor 13. Pola lantai yang memberikan kesan sederhana tetapi kuat yaitu A. Garis lurus, B. Garis lengkung, C. Pola lingkaran, D. Pola angka 8. Jawaban yang tepat adalah A. Pola garis lurus. Pola lantai garis lurus memberikan kesan sederhana tapi kuat. Soal berikutnya 14. Gerakan penari membentuk sebuah bulatan saat penari akan membentuk pola lantai titik-titik. A. Vertikal, B. Horizontal, C. Lingkaran, D. Diagonal. Oke, jawaban yang tepat adalah C. Lingkaran. Karena gerakan penari membentuk sebuah bulatan saat menari, maka akan membentuk pola lantai lingkaran. Soal berikutnya nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Pola lantai tarian pada gambar di atas adalah A. Garis vertikal, B. Garis horizontal, C. Garis diagonal, D. Melingkar. Nah, jawaban yang tepat adalah garis melingkar.